Halo, selamat sore, malam, pagi, dimanapun kalian berada guys. Seperti biasa, gue bakal nyampein market update ya di setiap weekend. Nah, tema kali ini kita bakal menyampaikan terkait bear market is here. Nah, tema ini juga terkait dengan dump yang terjadi baru-baru ini ya, terutama khususnya itu Bitcoin ya, yang sudah dump dari level 106k ya, sampai ke sekarang. Nah, buat kalian yang suka mencicil-cicil altcoin gitu ya, buy and hold tanpa stop loss, tanpa risk management yang benar, kalian invest dengan size gitu ya, atau kalian berekspektasi altcoin itu bisa diinvest gitu ya. Ya, saran gue pribadi sih bertobat lah ya kawan-kawan ya. Altcoin itu cuma buat trading gitu. Ketika kalian udah profit, kalian bisa take profit gitu kan. Dan ketika kalian mendapati altcoin kalian tidak sesuai dengan tesis kalian, ya itu saatnya kalian cut loss. Oke, jangan mau dibodoh-bodohin influencer. Dan buat kalian juga yang masih berhadap terhadap alt season dan dibodoh-bodoh oleh influencer terkait alt season, ya berarti kalian itu gambler ya, karena kalian itu cuman bisa dan mengharapkan profit ketika alt season terjadi, which is itu bukanlah trader siap. Oke, itu sekilas saran dari gue. Kita bakal langsung masuk ke materi utama terkait bear market is here ya. Apakah bear market sudah dekat? Ya pastikan kalian tonton sampai habis karena di sini gue kasih banyak daging ya. Gue bakal mulai dari US dollar terlebih dahulu atau DXY ya, karena ini menjadi salah satu core juga ya, nggak cuma market crypto tapi juga risk aset lainnya. Oke, ini DXY. Kalau gue lihat ya di H4, DXY lagi berada di area resisten dan support di sebelah sini nih. Nah, ini ada potensi ya kalau kita lihat kan DXY juga ini sekarang berada di area resisten yang bertepatan dengan dynamic EMA gitu kan. Terus kalau gue lihat juga di sini ada potensi bahwa DXY bakalan drop lagi ya ke sekitar area sini. Dampaknya ke market crypto gimana? Atau ke risk asset gimana ya? Harusnya kita bisa ngelihat market crypto ya khususnya ya, dan risk asset itu bisa recover. Buat kalian yang belum nonton ya terkait monthly market update gue, silahkan tonton videonya di atas. Nah, di sini gue bakal nge-refresh ya terkait potensi ya market crash. Karena kalau kita lihat sendiri ya DXY ini ya, secara mid to long term ya, ini potensi bounce ya. Artinya apa? Ketika DXY itu mengalami bounce ya, seperti yang terjadi ya di tahun 2011 gitu ya, yang terjadi di tahun 2021, ya otomatis ya risk asset termasuk crypto itu bakal rontok. Nah, kalau gue hitungin ya, ini masih ada sekitar 153 hari dan ini bertepatan dengan bulan Januari 2026. Jadi make sure ya, kalian harus prepare gitu kan. Jangan sampai kalian all in dan pastikan alokasi portofolio kalian itu benar gitu. Nah, ini gue juga tertarik buat bahas gold XAU ya. Oke, kalau kalian mengikuti ya market update gue yang ada di Discord gitu, di internal kita ada bottom call ya di area sekitaran sini nih. Jadi sebenarnya XAU itu udah naik sekitar 7%-an lebih ya kalau di internal. Nah, gimana sekarang untuk XAU ya? Ini kalau gue lihat ya dari sisi daily, di sebelah sini sempat terjadi yang namanya itu deviation ya, terus dia balik ke range ya di antara resistance dan support juga. Kemudian di area support sebelah sini kan area support psikologis di area 4000 ya, sekitar 4000 dan 4200 gitu ya. Nah, sebelumnya juga sempat drop ke bawah, akhirnya dia balik lagi nih ke range-nya ya di antara 4000 sampai 4200 gitu. Dan kalau kalian lihat ini kan pattern double bottom ya. Ini untuk yang namanya double bottom dan harusnya udah mencapai target TP dari double bottom itu sendiri. Nah, sekarang juga sebenarnya gold ini bertepatan dengan area harmonic support ya, atau area Fibonacci di 0,5 sama 0,618 gitu. Nah, ini ada potensi sebenarnya XAU bakalan ya visit lagi ya ke dekat-dekat area sini 4000 sampai ke sini nih. Ya kan secara stokastik juga kalau gue lihat ini kan udah mulai crossing down nih, ya kan. Dan ini ada potensi XAU sendiri bakal reset gitu ya. Nah, selama sebenarnya XAU belum menentukan arah baik itu break ke atas atau ke bawah, nah kita bisa berekspektasi bahwa XAU itu bakal ranging di area 4000 sampai 4200. Lalu gimana sih terkait US equity? Karena US equity ini sekarang masih ya berdampak terhadap market crypto secara umum gitu. Mari kita lihat terkait US equity. SPX ya, kalau gue pribadi ngelihat ya ini kita ada bottom call juga ya sewaktu SPX drop ya di internal ya. Kita call bahwa SPX itu ada potensi untuk mengunjungi area support sebelah sini dan akhirnya dia bounce dengan cukup signifikan sebenarnya. Ini sekitar 2%-an ya. Nah, gimana sih sekarang SPX kondisinya? Nah, SPX ini sekarang ya dia udah bounce sih di area support sebelumnya, cuman kalau gue lihat ya ini masih
tertahan di area resisten ya, di golden resisten sebelah sini gitu ya. Selama sebenarnya SPX nggak bisa flip ya di atas area sini 6.800 atau area resisten yang gue tandain sebelah sini gitu ya. Gue pribadi ngelihat ada potensi skenario kayak gini. Kemungkinan besar ya SPX itu bakal bounce dulu gitu ya. Terus retest ya ke area di golden resisten sebelah sini, terus akhirnya SPX sendiri ini bakal drop kembali. Dan sebenarnya potensi bounce ini juga ini didukung sebenarnya dari si stokastik ya. Stokastik udah mulai crossing up gitu kan. Memang ada potensi dia buat run up ke atas terlebih dahulu gitu kan. Ini kan mendukung yang namanya itu bullish momentum gitu ya. Baru nanti ketika nanti udah mencapai area di golden resisten ada potensi bahwa SPX bakal drop. Nah, ini hal yang menjadi perhatian juga untuk SPX ya. Ini kalau kita lihat SPX ini udah 3 kali dari tes 1, 2, 3 nih. Kalau semisal SPX-nya kembali dari tes gitu kan, yang keempat kali ini ada potensi sebenarnya SPX itu buat drop sampai ke level 6.500. Nah, kalau semisal SPX drop ya sampai ke level sini, nah ini bisa jadi sangat buruk ya buat market crypto karena yang gue bilang tadi ya, pada dasarnya US equity itu masih berpengaruh cukup besar terhadap market crypto itu sendiri. Oke, nextnya gimana dengan Nasdaq? Nah, Nasdaq juga gue ngeliat mirip dengan SPX. Nah, di sini kalau kita bisa lihat, ini ada yang namanya pattern itu descending triangle gitu. Nah, ini yang ngebentuk yang namanya pattern triangle ya, descending triangle. Sekarang Nasdaq masih berada di area diagonal resistance di sebelah sini gitu kan. Ini juga Nasdaq sudah sempat bounce ya. Ini juga kita ada call di internal bahwa Nasdaq ada potensi bounce di area support sebelah sini dan dengan kejadian dia bounce. Memang ada potensi ya. Kalau gue lihat ini secara short to mid term ya, Nasdaq bakal retest kembali ke area diagonal resistance sebelah sini. Dan ini juga bisa jadi menyebabkan ya market crypto terutama Bitcoin bisa jadi recover terlebih dahulu sebelum akhirnya mungkin kita bisa ngelihat ya Nasdaq itu bakal drop kembali gitu. Nah, selama sebenarnya Nasdaq itu nggak bisa break di atas area resistance sebelah sini ya atau 25.600 ya, kita tetap bisa berekspektasi bahwa Nasdaq itu ya akan ranging sebenarnya, ranging mengikuti arah dari diagonal resistance dan support sebelah sini sampai akhirnya Nasdaq menentukan tujuan gitu ya, apakah dia bakal break ya di atas sebelah sini atau ke bawah. Kalau semisal Nasdaq break di bawah support sebelah sini ya, ini potensi Nasdaq bakal ke 24.000. Yang mana hal ini juga bakal tentunya memicu ya drawdown yang cukup signifikan nanti di market crypto itu sendiri, terutama di Bitcoin ya. Dan sama halnya seperti SPX, Nasdaq ini udah di-retest sebanyak 3 kali. Kalau misal Nasdaq di-retest sebanyak 4 kali gitu kan dan nggak bounce, nah ini cukup berbahaya ya bagi market crypto juga. Nextnya gimana dengan Bitcoin? Nah, ini langsung aja kita cek. Ini hal yang cukup krusial ya. Beberapa key level yang butuh kita perhatikan di sisi Mondi ya. Nah, pertama kita lihat dulu ya fraktal dari atau price action dari tahun 2019 sampai 2021 kayak gimana. Pada dasarnya ketika key level ini di respect ya, termasuk dari area diagonal support ini di respect, kita bisa ngelihat bahwa market itu bakal terus baik-baik saja. Terlihat nih di area sekitaran sini kan. Tapi ketika area harmonic support ini bertepatan dengan diagonal trendline juga ini di break, nah ada potensi bahwa market akan mengalami fase bear market atau Bitcoin sendiri di sini akan masuk ke fase bear market. Ya bisa jadi dia jebol ke area harmonic support terus respect di area sekitaran sini gitu ya. Baru dia kembali gitu kan, retest ke area harmonic ya, menjadi resisten sekarang ya di sebelah sini, kemudian drop kembali. Dan hal ini juga menjadi perhatian ya di sisi Mondi ya, di bulan November ini sendiri. Kalau kita lihat ini ada kemungkinan besar ya bisa jadi ini Mondi bakal ditutup untuk break di bawah diagonal resistance gitu, atau diagonal support di area sekitaran sini gitu ya. Nah, kalau semisal nih Mondi November ya akan drop di bawah sini gitu ya, ditambah lagi ya Bitcoin drop di bawah 64.000. Nah, ini ada potensi ya target terdekat yang akan dikunjungi Bitcoin itu di sekitaran sini gitu, di sekitaran area ya sekitar 82.000 sampai ke 72.000 atau 73.000 di area sekitaran sini yang bertepatan dengan area bullish order block dan juga harmonic support. Secara stokastik juga kita bisa melihat bahwa ini masih crossing down ya, yang mengindikasikan bearish momentum. Gimana kalau kita ngelihat dari sisi weekly 13 and 21 EMA? Ini juga gue ngelihat ada potensi dead cross seperti yang terjadi di 2021, 2022 gitu. Nah, ini belum terjadi dead cross, tapi ya kalau semisal ya monthly ya kan atau weekly ya di sini ya, ini tetap bertahan di bawah sini ya, ini highly chance kita bakal mendapatkan dead cross gitu. Dan potensinya ya seperti ini, ada potensi kalau misal kita tarik nih, kita diskon deh 10% gitu ya, dari atas ke bawah sini ya, itu ada potensi penurunan gitu kan sampai ke level 50.000. Nah, ini juga salah satu indikator weekly 50 EMA yang akhir-akhir ini lagi sering dipakai juga. Ini cukup krusial juga bagi gue. Jadi kenapa? Ini dia tuh udah di-retest banyak 1, 2, 3. Nah, yang keempat kita lihat sendiri kan. Ini udah di-retest yang keempat kali. Nah, akhirnya apa? Nah, ini potensi break. Highly chance kita bakal ngeliat ya weekly 50 EMA ini jebol ke bawah. Sama halnya seperti weekly 13 and 21 EMA sebelumnya. Ini ada potensi ya kalau misal hal ini terjadi, kita bisa ngeliat indikator ini bisa nge-trigger yang namanya itu bear market. Tapi kalau gue pribadi ya, menurut gue ya bear market itu baru kita bisa anggap mulai masuk fase bear market ketika nanti break di sekitar sini nih, atau sekitar 80-an ribu ya, 82.000, 85.000 gitu. Tapi ketika Bitcoin udah drop sampai sini, nah ini drawdownnya udah lumayan parah nih, ini udah 30% lebih ya.
Daily sekarang juga cukup krusial ya. Daily sempat terjadi dead cross di area sekitar sini di sekitaran tanggal 13 Oktober sebelumnya ya. Dan kalau kita lihat di sini, daily sedang berhadapan dengan multiple resistance area. Pertama, diagonal resistance sebelah sini, dynamic 13 and 21 EMA gitu. Berbagi di sini adalah area support resistance flip sebelumnya gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang ya, ini Bitcoin sedang ranging ya di area sekitaran 93.000 sampai ke 96.000 97.000. Kalau gue pribadi ngelihat ya, ini ada potensi ya. Kalau misal dia break ke atas ya, Bitcoin bakal retest nih. Bitcoin bakal retest ke area diagonal resistance sebelah sini atau sebelah sini atau bisa jadi maksimal sebelah sini gitu ya. Nah, selama sebenarnya Bitcoin nggak bisa flipping ya di atas area resistance sebelah sini, I think we will see ya Bitcoin akan going lower ya, atau Bitcoin tetap akan konsolidasi terlebih dahulu. Nah, worst case skenario gimana? Nah, worst case skenario adalah ketika nanti Bitcoin break di area sini nih, ya kan? Break di area 2,618 ya, area rekomendasi sebelah sini ya, kita bisa berekspektasi bahwa ya target terdekat Bitcoin itu akan mengunjungi area 89.000 atau 90.000 sebagai area support psikologis selanjutnya. Ada data yang cukup menarik juga ini dari CoinMarketCap. Kalau kita lihat sekarang market crypto sendiri itu sudah masuk ke fase yang namanya itu extreme fear. Kalau kita lihat ya di daerah sekitaran sini gitu kan, ketika terjadi yang namanya extreme fear, atau kita lihat data dari 1 tahun terakhir gitu ya, dari Juli 2023, ketika market mengalami fase yang namanya itu extreme fear atau fear and greed ini gitu mencapai yang namanya extreme fear, secara short term gue ngelihat ini ada potensi bond sebenarnya untuk Bitcoin ya, karena ini udah masuk fase extreme fear, ada potensi Bitcoin buat pullback ya di area sekarang. Nah, gimana dengan altcoin ya? Ethereum udah gue sering sampaikan ya, terutama di monthly market update sebelumnya ya, dan juga di sosial media gue di X. Nah, Ethereum ini udah kelihatan nih patternnya ya, ketika dia terjadi deviasi ada potensi Ethereum tetap signifikan, ada potensi kejadian yang sama terjadi gitu. Dan kalau kalian lihat juga ini price action wise ya, Ethereum itu mengalami deviasi di area sini ya, horizontal resistance area, di diagonal resistance juga yang terdapat yang namanya itu bearish divergence gitu ya. Stochastic juga udah mulai crossing down ke bawah gitu kan. Kemudian kalau kalian lihat juga ini area support resistance flip sebelah sini juga udah ditembus ke bawah, ini terjadi deviasi juga gitu kan. Kalau kalian lihat juga ini udah masuk ke range gitu ya, support jadi support resistance flip. Kalau kalian mau ngebit daerah sekitaran sini, ini menurut gue sangat jelek. Kenapa? Ya, ini jelas ya, potensi dari sisi risk to rewardnya itu udah nggak ideal gitu. Makanya gue nggak paham sebenarnya kalau misal ada orang ya yang ngasih outlook Ethereum ke 100.000 ke 10.000 ya, menurut gue nggak make sense ya dengan kondisi price action kayak gini. Daripada kalian berharap Ethereum ke 10.000, mending kalian cari opportunity lain yang lebih jelas, lebih clear gitu kan, baik dari sisi fundamental ya kan, maupun dari sisi price action. Dan kalau semisal pun Ethereum itu menjadi good trade buat gue ya di area sekitar sini, bukan di sini gitu. Oke, buat kalian yang nge-hold ya yang namanya itu Ethereum ya tanpa stop loss gitu kan, size-nya juga lumayan gede, good luck, semoga kalian bisa mencapai tujuan kalian gitu. Oke, others gimana? Nah, others juga kalau gue ngeliat ini bearish, mengalami deviasi juga ya di area sekitar sini ya. Ini resistance sebelumnya sempat break gitu, kemudian terjadi fake out di sebelah sini. Sekarang others berada di area resistance juga, terdapat yang namanya itu bearish divergence, stochastic crossing down gitu kan. Ini bertubi-tubi ya kalau kita lihat ya, terkait price action yang menuju ke bearish gitu kan. Dan kalau kalian lihat juga ini support diagonalnya juga udah dijebol gitu. Jadi menurut gue ya dari recent kita bakal sangat bullish ke others, kecuali mungkin others nanti berada di area support seperti ini. Oke, potensinya kayak gimana sih others ya? Ini kalau gue lihat ini ada pattern yang namanya itu head and shoulders. Kalau kalian lihat misal kalian taruh neckline sebelah sini atau sebelah sini, ini ada potensi ya. Kalau kita ambil target dari head and shoulders itu, ada potensi penurun sebanyak 70%. Di range mana? Di range sekitaran sini. Ya kalau kalian belinya di sekitaran sini, ya berarti ini sekitar 80% ya. Oke, jadi make sure ya altcoin itu cuma buat trading, bukan buat di hold, bukan buat sedekah. Ketika kalian udah mencapai target profit, ya kalian TP. Ketika nggak sesuai tesisnya, kalian cut loss. Jangan sampai kalian tahan gitu sampai minus 100% ya. Ya kalian harus bisa berpikir gitu, jangan mau kalian dibodohi oleh influencer yang nggak jelas, terutama yang kerjaannya nge-shill koin-koin sampah gitu kan, yang tanpa trade plan yang jelas gitu. Better buat kalian skip. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini mungkin gue ubah pertanyaannya. Apa yang kita lakukan di internal gitu. Ini kalau kalian lihat 10 November gitu kan, kita dapat banyak setup gitu kan, multi-bagel dari Truth gitu kan. AIA ya, ini 3000%. Dalam satu hari itu 1000% gitu ya. Tentunya dengan risk management yang oke gitu kan. Ini kita tetap bisa spotting gitu, bahkan di kondisi market merah gitu kan. Dan yang lain-lain juga ya. Nah, yang kita lakukan di internal itu ngapain ya? Trading gitu, bukan diam aja gitu kan. Kalau diam doang gitu kan, mengharapkan alt season gitu kan, mengharapkan meme season, tralalala, trililili gitu ya.
ya, yang ngapain gitu kan. Kalian tetap harus fokus apa yang ada di depan mata. Gak usah berharap gitu kan, A, B, C, D. Bahkan gak usah berharap dengan influencer yang menjanjikan all season gitu. Ya let's be real gitu kan. Ketika ada opportunity kalian ambil, ketika ada udah kalian skip gitu. Nah sama seperti ini. Ketika gue ngeliat ada opportunity ya di satu pair, satu setup, mau itu keadaan bear market gitu kan, market hijau, market biru, kuning, kelabu gitu kan, atau pelangi gitu ya. Ya kita tetap bisa mendapatkan opportunity gitu. Jadi it's all about skill ya, bukan tergantung apakah itu bear market gitu kan, apakah itu bull market ya. Silakan kalian tentukan sendiri gitu ya. Apakah kalian masih mau berharap dengan yang namanya itu all season dan terus dibodoh-bodohin nge-hold gitu sampai minus 80%, atau kalian fokus aja yang ada di depan mata gitu ya. Kalau memang trennya lagi downtrend ya udah, apa yang bisa kalian lakuin gitu, cari anomali gitu kan, atau ya kalian ambil sell setup gitu. Atau ketika kalian memang ngelihat trennya lagi bullish ya udah kalian ambil setup buat nge-buy gitu kan. Ini semua yang gue bagiin di internal. Jadi buat kalian yang memang nggak mau ya wasting time ya di luar sana mendapatkan iming-iming alt season ya, meme season ya, kalian bisa join di sini. Oke, segitu aja market update dari gue ya. Jangan lupa kalian follow sosmed gue lainnya, termasuk kalian bisa join juga ya ke grup Discord di sini. Oke, segitu aja guys. Thank you.